kadang ada godaan di luar ya, kalau misalkan sini tak buatkan nanti habis sekian, itu pasti ada aja sih. Ya ada lah, gitu. pernah dengar seperti itu ya, tapi waktu itu emang saya udah punya suratnya sendiri kayak gitu, dan habisnya nggak mahal kok ya, ternyata 500.000 aja gitu. 500.000 Ya. asalkan ini syaratnya ngurus sendiri sebenarnya. Saya ngurus sendiri Mas, kalau diuruskan orang lain ya tahu sendiri, masa iya orang lain juga nggak butuh makan. Iya. Gitulah gitu. Misal nih mau beli merah hijau tuh yang sudah jodoh, saran saya, karena kalau misalkan belinya itu terpisah, kadang itu kalau nggak lagi hoki itu tarung Mas, ditemukan Mas. Oh gitu. Ya kadang kalau jantan merah hijau itu sekalinya nggak mau sama betina itu nggak mau gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman itu mau menangkarkan, sebisa mungkin kandangnya benar-benar nggak tertutup full ya. Gitu. Kalau bisa ya, kalau bisa gitu. Jadi sebagian bisa buat berteduh, sebagian bisa buat berjemur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Mutakin, owner dari Arai Farm Baturaden. Farm saya berisi merak hijau karena memang saya fokus untuk penangkaran merak hijau. Saya ada di Rempoa, RT 3 RW 2, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Kalau untuk beternak merak hijau, saya udah dimulai dari tahun 2014. Berawal dari hibah dulu ya, kayak kita tukaran gitu, 1 ekor. Dulu saya tuh penggemar ayam pelung gitu awalnya Mas. Jadi waktu itu saya punya pejantan ayam pelung dan betina-betina banyak lah, cukup seperti itu. Lalu teman saya dari Semarang itu punya merak hijau 1 ekor. Terus dia pengen tukaran tuh sama ayam ya, karena saya juga pengen, akhirnya kita tukaran aja. Dan waktu itu memang kita nggak tahu tuh kalau merak hijau itu hewan dilindungi gitu ya, jadi kita asal tuker aja seperti itu. Beda sama sekarang, kita sudah tahu bahwasannya oh ini hewan dilindungi, jadi harus ada prosedur yang harus kita taati gitu. Berarti secara administrasi ini udah resmi ya Mas ya, Ya. peternakan jenengan ini ya Mas ya? Ya, secara administrasi sudah resmi. Jadi selama 2014 kita coba untuk tangkarkan, tapi memang butuh proses ya, tidak bisa 1-2 tahun karena setelah saya tahu itu merak hijau itu butuh waktu 3 tahun untuk bisa mulai berkembang biak, bisa bertelur dan seterusnya, itu setelah usia 3 tahun ke atas. Nah, dan banyaklah tantangan selain itu ya, selain dari umur, nanti belum tentu jodoh dan seterusnya. Dan sehingga kita tuh baru muncul untuk surat penangkaran, surat izin penangkaran itu resmi dari kementerian itu di tahun 2021. Butuh ini Mas, butuh waktu berapa tahun, terus ini banyak teman-teman yang beternak mempunyai merak hijau ini tanpa dokumen ini Mas. Menurut jenengan gimana ini Mas, biar bisa mengurus sampai dengan dari awal sampai akhir ini, prosesnya menurut jenengan gimana ini Mas? Oke, jadi kan mungkin kasusnya anggap aja sama dengan saya gitu ya. Waktu awal kita nggak tahu bahwasanya merak hijau itu dilindungi, misalkan seperti itu. Nah, waktu itu memang karena saya berniat untuk menangkarkan ya, sebelum tahu bahwa ini dilindungi, saya carikan memang betina untuk pasangan waktu itu ya. Masih secara ilegal sih waktu itu memang. Nah, setelah itu saya coba jodohkan dan setelah saya punya sepasang, saya langsung mencari informasi bagaimana cara untuk memperoleh izin tersebut. Nah, ternyata izin itu bisa kita peroleh dengan bantuan dari BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kalau di Purwokerto atau di Banyumas, kita nginduknya ke Cilacap. Gitu ya, nanti dari Cilacap akan kita lanjutkan lagi untuk surat izin penangkarannya itu ke Pekalongan. Itu Pemalang. Setelah itu nanti baru ke Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah baru kita nanti ke Kementerian Pusat sana. Nah, karena memang cukup panjang seperti itu, jadi memang kita berproses. Namun pada saat saya punya di 2014 itu langsung saya laporkan gitu. Jadi waktu itu saya pada saat punya ayam pelung pun saya sudah punya dokter langganan ya, dokter hewan langganan, di mana dokter hewan tersebut juga sudah berhubungan dengan BKSDA. Sehingga saya langsung mendapatkan masukan dari dokter tersebut bahwasanya
karena ini adalah hewan dilindungi, jenengan harus seperti ini, seperti itu, sehingga saya langsung minta kontak tuh ke Pak Dokternya untuk dihubungkan ke BKSDA, sehingga ketika saya punya sepasang waktu itu langsung saya mencoba untuk menangkarkan secara resmi. Namun memang pada prosesnya tidak begitu lancar ya awal-awalnya ya, karena ya terkendala beberapa hal. Salah satunya ya tadi belum bisa berproduksi dan seterusnya, itu mungkin salah satu yang membuat kurang semangat ya, diurus apa enggak ya, dan seterusnya, itu yang masih membuat ragu-ragu ya Mas ya. Oh, syaratnya harus tetap produksi dulu ini Mas meraknya. Sebenarnya sih enggak, itu cuma dari pribadi aja ya. Jadi perasaan iya tak urus tapi nanti bakal berkembang enggak ya gitu. Ya itu sih sebenarnya pikiran salah, jangan ditepis seperti itu. Kita usahakan saja menurut saya ya, berdasarkan pengalaman. Jadi kalau udah punya, kadung punya nih, kadung punya ilegal misalkan, menurut saya laporkan saja langsung ke BKSDA terdekat gitu. Karena kalau BKSDA itu sifatnya lebih ke apa ya, preventif gitu, kayak misalkan mengajak Mas. Oh begitu. Nggak langsung terus wah Anda ditangkap dan seterusnya, setahu saya gitu ya. Ini teman-teman yang banyak yang salah kaprah apa ya Mas, salah kurang pengetahuan lah, takutnya itu mereka melaporkan malah jadinya disita terus jadi bermasalah dengan hukum ini Mas. Kalau menurut saya lapornya ke pihak yang berwenang, maksudnya pihak yang berwenang terkait dengan Merak Hijau ini ya ke BKSDA itu, jangan ke yang lain ya, mohon maaf gitu. Jadi kalau yang lain mungkin kan bisa jadi belum paham terkait dengan peraturan yang ada ya terkait ini. Nanti kalau ke BKSDA ya jenengan malah bisa diarahkan gitu. Nanti memang pada saat akan menangkarkan itu harus mengurus berita acara pada saat membuat proposal penangkaran. Nah, berita acaranya apa ya? Akan dicek kelayakan kandang gitu ya. Ya kan nggak mungkin lah kita akan memelihara tanpa kandang yang layak misalkan, karena nantinya kan kita akan dicek juga setiap bulan, kita harus melaporkan. Jadi ada laporan Mas. Jadi laporan harian, makanan yang kita berikan ke meraknya apa dan seterusnya. Nanti dari setiap bulan ke bulan itu ada penambahan atau tidak, itu ada laporannya setiap bulannya. Tetap ada evaluasinya. Tetap ada evaluasi. Nanti di akhir tahun seperti saya kemarin Desember itu juga baru dievaluasi. Ya, jadi penambahan merak secara totalnya berapa, terus mungkin ada penambahan kandang atau tidak, dan seterusnya. Lah nanti di awal tahun, kayak misalkan Januari nih, nah saya itu membuat kayak semacam RKT, rencana kerja tahunan. Nah nanti apa yang akan saya capai di tahun ini, nah, apa yang sudah saya capai di tahun yang lalu, nanti akan dikomparasi, terus mungkin ada tantangan apa dan kira-kira solusinya apa. Jadi memang kalau misalkan orangnya tidak suka ribet, memang ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri ya, mau nggak mau harus taat administrasi soalnya gitu Mas. Berarti secara pengurusannya sendiri jenengan ini butuh waktu berapa bulan ini Mas untuk administrasi Merak Hijau ini Mas? Oke, jadi pada awalnya di 2014 itu saya mencoba mengurus ya proposalnya, cuman karena mungkin dari sayanya kurang semangat waktu itu ya Mas ya, jadi terputus nih. Nah, saya lanjutkan kembali itu di tahun sekitar 2019-an lah Mas, pas pandemi lah itu. Nah, pas pandemi itu kan banyak ngaso ya Mas ya. Nah, itu menurut saya berkah sendiri bagi saya ya, di pandemi itu malah saya jadi mulai semangat, ini sudah mulai berkembang, bisa saya urus, bisa tambah banyak anaknya. Nah, itu saya kembali urus lagi untuk dokumennya, dan kurang lebih habis waktu sekitar 14 bulan Mas. 14 bulan 14 bulan dari mulai mengurus awal lah gitu ya, bisa bolak-balik sih Mas, karena emang saya tinggalnya di Purwokerto, harus ke Cilacap mungkin 3 kali 4 kali mungkin itu saya harus bolak-balik revisi proposal ini itu dan seterusnya kan gitu ya. Tapi ya waktu itu emang nggak ada masalah lah, emang tekad saya kan biar resmi ya Mas ya, biar bisa jadi penangkaran resmi. Nah, setelah dari Cilacap nanti di ACC, maka saya harus ke Pemalang Mas, bisa bolak-balik 2 kali itu. Nanti dari sana waktu itu bisa ke Semarang, itu dibantu dari Pemalang biasanya. Nah, nanti dari Semarang dikirimkan ke kementerian. Nah, beberapa teman saya yang di kota lain, misalkan di Jogja, dia ngambil sertifikatnya ke sana. Nah, kalau saya alhamdulillah waktu itu malah diantarin sampai ke Tegal. Saya ngambilnya ke Tegal waktu itu malah. Gitu. Ya, karena kebetulan dari pegawainya ada yang pas mudik ya Mas ya, tak samperi aja ke sana, bisa dibawakan. Alhamdulillah seperti itu. Yang penting kuncinya sih ya sabar aja, dan emang agak ribet sedikit ya. Ribetnya itu ya karena emang kalau kita bikin sesuatu kan biasanya nggak langsung bener ya Mas ya. Nah, ketika kita dikasih masukan ya otomatis kita harus revisi menyesuaikan dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah kayak gitu. Untuk saat ini Merak Hijau yang ada di kandang Arai Farm Batu Raden ini ada
berapa ekor ini Mas? Kalau sekarang itu untuk dewasanya itu sekitar 22 ekor. Nah, untuk yang remajanya itu ada 9 ekor gitu Mas. Totalnya masih seperti itu. Nah, ini bisa berbagi nggak Mas? Bisa sampai beranak pinak ini Mas, merak jenengan ini Mas. Iya. Ini gimana Mas? Perawatan sehari-hari atau tips untuk teman-teman bisa mengikuti gitu. Oke. Jadi kalau untuk merak hijau itu memang masuk ke golongan hewan liar ya Mas ya. Jadi kalau hewan liar itu galak-galaknya itu masih ada. Beda dengan merak India yang merak putih atau merak biru itu beda sekali sifatnya. Nah ini aja dia baru mau bertelur mungkin sekitar usia 3 tahun. Dari situ juga emang kendalanya kan kalau pelihara atau hewan-hewan ternak itu rata-rata kan misalkan kita pelihara dari kecil nih, dari kecil apakah dia bisa besar? Kalau udah besar apakah dia bisa sampai dewasa? Setelah dewasa apakah dia mau jodoh atau tidak? Karena di merak hijau itu biasanya dia akan rukun Mas, misalkan di koloni ya Mas ya, satu kandang misalkan isi 7 misalkan ya. Nah itu nanti di usia 7 bulan itu biasanya mereka mulai tarung Mas. Nah di usia tarung ini di 7 bulan ini makin kita harus misah itu. Nah misah nyari mana yang benar-benar rukun. Syukur yang cowok cewek ini yang rukun kan, kita karena mau menangkarkan kan. Nah oleh karena itu nanti cari yang rukun. Dan nanti di usia-usia menjelang 2 tahun itu kalau memang dia rukun akan lanjut ke 3 tahun dan seterusnya. Tapi kalau enggak biasanya dia tarung lagi Mas. Nah repotnya itu. Lalu kalau jenengan misalnya mau beli ya, beli merak hijau itu yang sudah jodoh, saran saya. Karena kalau misalkan belinya itu terpisah, kadang itu kalau enggak lagi hoki itu tarung Mas, ditemukan Mas. Oh gitu. Ya kadang kalau jantan merak hijau itu sekalinya nggak mau sama betina itu nggak mau gitu. Jadi mau dikasih kayak coba-coba terus Mas, coba-coba mana ini betina yang cocok dan seterusnya. Nah akan lebih baik itu mulai dari muda lah, pelihara dari yang muda dan jodoh gitu. Itu tipsnya untuk pemilihan misalnya awalnya ya Mas ya. Lalu untuk perawatan hariannya sebenarnya tidak repot Mas, makannya juga sedikit Mas dibandingkan kayak ayam kalkun dan seterusnya. Dia makannya cuma sedikit. Jadi kalau saya sih memang untuk mudahnya pakai fur ya Mas ya, karena memang saya kan nggak full di kandang, kadang harus keluar kota dan seterusnya. Tapi makanan yang lain kayak jagung giling, beras merah itu selalu dikasih, cuman selang-seling saja. Lalu nanti kalau misalkan kayak makanan buah-buahan ya, kalau dia suka sekali kayak pepaya Mas, pepaya dia suka, nanti kecambah sayuran gitu-gitu. Lalu daun pepaya dia juga suka. Lalu mungkin tambahan EF seperti jangkrik sama ulet Hongkong atau ulet kandang itu disesuaikan dengan besar kecil meraknya ya. Kalau misalnya masih kecil ya kasih ulet kandang aja, nanti kalau udah gede ulet Hongkong atau jangkrik. Biasanya seperti itu kalau saya. Itu untuk apa ya, variasi makanannya gitu Mas ya, variasi makanannya. Lalu nanti kalau memang sudah masuk usia kawin ya usahakan dia disekat-sekat gitu Mas, per 2 ekor, per sepasang atau per satu set misalkan 1 jantan 2 betina gitu ya. Yang penting rukun aja. Nah di situ nanti kadang itu merak itu nelornya itu sembarang Mas, kadang pas di tangkringan dia nelor jatuh gitu. Nah itu yang mungkin perlu diperhatikan. Jadi liter kandangnya atau mungkin alas kandangnya bisa pakai pasir yang tebel gitu biar agak empuk kalau waktu musim telur. Nah musim telur itu biasanya dimulai dari bulan Juli sampai mungkin di Desember itu kadang masih ada yang telur Mas gitu. Tapi di tahun ini tuh agak aneh, nggak tahu itu cuaca atau apa, itu bisa di bulan Maret, Februari itu masih ada yang telur Mas gitu. Tapi karena jantannya itu kalau sudah rontok itu nggak bisa membuahi, nah itu telurnya biasanya kosong, Kurang fertil ya Mas. nggak akan fertil Mas. Biasanya kalau udah musim rontok bulu berarti ini udah selesai Mas, musim kawinnya Mas gitu. Jadi kalau udah rontok biasanya nggak akan dikawin lagi dan nggak fertil gitu. Nah nanti kalau misalkan merak itu ada beberapa yang mau ngerem tapi sangat jarang. Sangat jarang ya. Tipsnya berarti nanti bisa belikan mesin tetas, kalau nggak dititipin ke ayam kampung malah lebih aman Mas ya kan. Kalau mesin tetas kan mungkin masih bisa mati listrik dan seterusnya, tapi kalau ayam kampung itu biasanya aman. Kayak ayam KT pun masih bisa Mas. Bisa ayam KT. Paling berapa hari untuk menetas ini? Kalau untuk menetas itu sekitar 27 hari Mas. 27 hari 27 hari itu ya, di mesin itu biasanya untuk suhu 38,5 derajat Celcius kalau misalkan mau pakai mesin ya gitu. Lalu untuk kelembabannya memang cukup tinggi karena telurnya cangkangnya keras Mas. Nah dia bisa sekitar 65 kelembabannya Mas. Nah humidity-nya itu sampai 65 ke atas lah, kalau apalagi menjelang untuk penetasan biasanya seperti itu. Nanti untuk perawatan biasa setelah menetas dan seterusnya biasa dikasih inilah penghangat dan seterusnya. Seperti ayam-ayam biasa. Iya. Tapi ada kekurangan tuh di merak hijau itu kadang rawan pengkor Mas.
Oh gitu. Oke, jadi itu usia rawan itu biasanya di sampai 4 bulan itu kadang masih rawan mas. Nah rawannya itu kayak gimana untuk mengatasinya? Itu mungkin pas musim bertelurnya itu indukannya itu dikasih kayak kalsiumnya agak cukup lah gitu. Kasih kalsium yang cukup. Syukur nanti kalau sudah menetas anaknya juga diseling-selingi kalsium juga nggak apa-apa. Nah biar mengatasi nanti di usia sampai 4 bulan itu siapa tahu dia pengkor gitu, kadang ada yang seperti itu. Lalu kalau misalkan kita menemukan anakan merak hijau yang baru menetas dan kakinya ciker ya mas ya, maksudnya bengkok gini, kalau bisa diatasi mas, biar dilurusin lah, disolasi atau apa itu banyak ya cara penanganannya, mungkin bisa dicari di video-video untuk yang penanganan seperti itu. Nah itu karena ketika bengkok itu biasanya nanti lama kelamaan dia menahan atau menopang berat badannya semakin gede, itu nanti jadi sikunya sini atau lututnya itu dia nggak kuat, Semakin parah malah semakin ya, parah seperti gitu. Itu yang sering terjadi kayak ya, karena saya juga masih tahapan belajar ya mas ya. Di tahun yang lalu itu saya menetasnya bisa sampai 18 mas. 18 Tapi ekor. kemarin cuma sisa 4 gitu. Tapi sisa 4 itu karena itu mas kurang perawatan. Kalau waktu di musim pandemi itu saya bisa menetas 14 ya, tapi bisa sisa 12 karena emang bener-bener perawat dengan baik mas. Ya intinya tetap perlu perhatian yang ekstra lah ya, tetap mas gitu. Kalau kita nyambi-nyambi ya memang hasilnya ya hasil nyambi ya mas ya, gitu ya, kita ya harus maklum itulah. Beda lah sama yang bener-bener diopeni dari pagi sampai sore, sama yang cuman sore sama pagi tok yang apa ya siangnya nggak diopeni, itu kan pasti hasilnya akan berbeda kayak gitu. Terus ini mas, untuk merak-merak jenengan yang di sini ini dijual nggak mas? Terus yang dijual itu yang F1, F2 atau yang berapa ini mas? Anakan berapa ini mas? Oke, jadi kalau di kandang saya ini kita kan mulainya dari F0 ya, karena kita dulu nggak beli ya dari tanggung. Nah itu yang bisa dijual setelah F2 mas, setelah F2, dan saya memang stok F2 nya nggak banyak untuk yang bisa dijual karena sudah ada sertifikat dokumen resmi dan udah ada cincinnya. Itu hanya ada 5 ekor mas. Nah ini 5 resmi ekor. ini nanti Resmi. ketika dijual berarti terus ada sertifikatnya Sudah, juga ini ya mas ya? sudah. Jadi ketika pembelian F2 itu otomatis dapat sertifikat. Ketika akan pengirimannya pun kita ada surat atau dokumen resminya, surat pengantar dari BKSD-nya juga ada. Nah ini sementara ready-nya usia 2 tahun up yang jantan, sama betina-betina usia 1 tahun up mas, gitu ada. Seperti itu. Ini mas, untuk teman-teman ini mas beranggapan bahwa merak ini barang mewah ini mas. Tapi menurut jenengan sendiri ini merak ini bisa nggak sih untuk ke depan ini untuk jalan usaha untuk teman-teman ini mas, untuk bisa beternak merak hijau ini mas? Gimana menurut mas Arif ini mas? Iya, kalau jadi kalau menurut saya untuk saya memang tidak bisa dijadikan kayak penghasilan pokok ya mas ya. Oh gitu. Iya, karena kan kalau misalkan tidak setiap orang bisa membeli. Pertama kan gitu ya, harganya ya mas ya, harganya kan cukup lumayan, dan ini mungkin hanya kebutuhan hobi lah, untuk hobi. Jadi kalau misalkan dijadikan kebutuhan utama sepertinya kurang cocok mas gitu. Jadi harus ada sampingan yang lain lagi. Jadi ini udah sampingan, harus ada sampingan yang lain atau mungkin yang pokok lah ya, seperti itu. Tapi mungkin beda halnya ketika jenengan nanti meraknya bukan merak hijau atau merak biru ya mas ya, itu mungkin kan lebih mudah ya, dan harganya juga lebih murah dibandingkan merak hijau. Nah itu mungkin penjualannya akan lebih mudah, karena beberapa orang ketika tahu merak hijau harus ada surat atau dokumennya kan langsung mundur kan, ada beberapa seperti itu, wah ribet dan seterusnya. Tapi kan ya setiap orang punya prinsip yang berbeda-beda. Kayak misalkan punya merak hijau itu nanti sebuah prestis tersendiri ya. Ya itu udah nilainya udah tak ternilai lah gampangnya gitu mas ya. Uang berapapun ya dikeluarkan gitu. Kayak misalkan usia 6 bulanan kita sepasang misalnya biasa jual sekitar 25 kan, seperti itu. Bagi orang awam ya udah dapat motor, udah dapat apa kan gitu ya. Tapi kayak misalkan merak biru mungkin bisa beli mulai dari DOC mas. Kalau merak hijau nggak bisa dari DOC mas. Merak hijau nggak bisa, bisa ini, karena nanti dia harus di tagging dulu di usia sekitar 3-4 bulan. Karena nggak ada taggingnya kan dia masih ilegal kan mas ya. Nah kan masih statusnya gitu, nggak bisa diperjualbelikan, sehingga bedanya di situ. Kalau biru tuh mau usia berapapun, baru netes mungkin dia jual 500.000 pun ya bisa aja, 1 juta atau 1.500.000 atau 2 juta gitu, ya itu masih bisa saja tanpa harus nunggu tagging. Kalau di merak hijau harus nunggu tagging sehingga usianya kan lebih tua ya. Nah ketika usia lebih tua pasti harganya lebih mahal ya. Mungkin kalau misalkan mau nih ngambil peluangnya di ekor ya mas ya, misalkan nih bisa mas ini mas ya, nanti ambilnya dijual yang di F2 ke sana lah, seperti itu ekornya mas ya, dijual yang setelah usia F2 ke sana. Itu kan banyak kerajinan ya mas ya, kayak bulunya misalkan ini ya mas ya, bulunya kan ada kerajinan banyak lah, ada yang buat
reok ya terutama seperti itu. Nah, karena sekarang ini banyak sekali bulu impor ya Mas ya, bulu impor dari luar sana. Karena memang yang merak-merak biru itu kan bulunya lebih gede Mas dibandingkan merak hijau. Jadi impor-impor itu banyak sekali. Tapi ada beberapa orang itu yang maniak sama merak-merak lokal itu ada gitu. Nah, itu kalau mau itu bisa dijadikan lumayan lah ya usaha seperti itu, tapi jumlahnya emang harus banyak ya Mas ya, karena copotnya juga setahun sekali kan gitu. Iya. Tapi Mas Arif ini mengatasi untuk biaya pakannya sendiri ini, selain beternak merak hijau pastinya ada ayam hias lain ini ya Mas, untuk Iya. menopang pakan sehari-harinya ini ya Mas ya. Oke. Ya, jadi kalau di saya itu awalnya memang bukan merak hijau ya Mas ya. Awalnya kan kayak dari ayam-ayam kampung dulu, saya kan seperti itu. Lalu ada mulai ayam pelung, baru mulai ayam-ayam seperti ini kayak misalnya. Nah, selain merak hijau di tempat saya itu ada ayam Polandia, ada ayam white face ya kan, ada ayam golden, ada silver pigeon, ada Khalis pigeon kayak gitu-gitu. Nah, ya substitusi ya Mas ya, kayak misalkan yang meraknya belum menghasilkan ya ditopang dari temennya yang lain. Jadi memang di sini solidaritasnya tinggi ya Mas ya, saling memberi satu dengan yang lain. Kalau misalkan pas ada yang dari merak hijaunya laku, ya bisa buat nutup pakan buat teman-teman yang lain seperti itu. Oke, jadi kalau yang ada di sini Mas, ini F1 ya. F1 ini kebetulan banyak jantannya karena produksi waktu di tahun 2019-2020 itu banyak jantannya. Nah, jantan ini tidak semuanya bisa digabungkan gitu ya, gitu, seperti Mas. yang saya tadi sampaikan, di usia 7 bulan pasti dia mulai gelut, mulai tarung. Nah, nanti di usia 2 tahun itu mereka juga akan bermusuhan karena sudah mulai birahi lah ya Mas ya, mungkin dia udah pengen kawin dan seterusnya, sehingga memang kekurangan dari merak hijau ini dia butuh kandang cadangan gitu, Kandang cadangan. kandang cadangan, sehingga ketika ada tarung-tarung dia mulai bisa dipisahkan. Gitu. Ya, anggap aja ini boros kandang Mas, karena seperti itu ya. Iya. Boros kandang kayak ini harus satu kan, harusnya bisa ditempatin 2 nih Mas. Kayak Ini juga- ukurannya berapa ini Mas ini kandangnya? Mas? kalau untuk ukuran kandang yang ini 2,5 kali 4 meter Mas. Yang 2,5 ini, kali 4 2,5. meter. Ya minimal jangan punya 3 kali 3 udah cukup sih sebenarnya untuk satu pasangnya. Oke. 3 kali 3 bisa, terus naiknya 3 meter itu udah cukup lah. Ya, Gitu. Ini untuk tumbuhannya sendiri ada buah apa ini Mas, markisa ya Mas? Heeh. Ini ada fungsinya atau memang hanya keinginan jenengan sendiri nih Mas? Ah, ini sih cuma keinginan saja. Oh, Sebenarnya nggak tidak ada ada fungsi untuk nggak ada. makannya atau gimana? Enggak, ini cuman buat peneduh aja sih Mas Peneduh sebenarnya. saja. Ya, peneduh. Terus ini kalau ada mawar-mawar gini tuh sebenarnya juga sama Mas ini. Ya dulu sih biar nggak terlalu bau ya Mas ya, kandangnya kan gitu. Biar pas ada mawar gitu kan. Niatnya kayak gitu. Tapi ternyata merak ini juga doyan mawar ya Mas. Oh, ternyata Ternyata mereka doyan doyan mawar juga mawar. seperti itu. Nah, kayak gini tuh masih mulai rontok lagi Mas. Ini molting Mas nih tahun ini. ini jantan juga Mas. Jantan ini, Mas. juga ini udah mulai rontok bulu lagi itu. Nah, ini pokoknya tahun ini tuh agak aneh memang Mas. Jadi itu ada rontok di bulan Agustus Mas. Nah, ini udah rontok lagi nih Mas di bulan Januari. Rontok lagi. Iya, padahal biasanya itu rontoknya dia setahun sekali, ini kayak hitungnya setahun malah mau 2 kali nih Mas. Kayak gitu tuh. Nggak tahu dia lagi musimnya gimana gitu ya. Kayaknya panasnya kurang stabil dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ini yang jantan-jantan F1 tanpa betina ini ya Mas Tanpa ya? betina Mas, karena memang kebanyakan saya tuh sampai 10 jantannya lebih Mas. Nah, 15 ya Mas. Lebih dari 15. 22 itu 15 itu jantan Mas. Tapi Gitu. kalau saya lihat lumayan jinak-jinak ini Mas. Ya, kalau yang ini Mas kelihatannya ya Mas ya. Iya. Ini biasanya ekornya mengembang itu di jam-jam berapa ini Mas? Itu ngembangnya di sekitar jam setengah 10 sampai jam setengah 11 itu biasanya lagi seneng-senengnya mekar tuh Mas. Ya, itu kalau enggak ya pas ada betina-betina, kalau dia ada pasangan biasanya sih masih mau mekar jam-jam segini. Cuman ini karena nggak ada pasangan sih Mas ya, jadi dia ya kayak gitu aja tuh Mas, nggak Untuk mekar Mas. Jam pakannya ini jam berapa saja ini Mas? Kalau saya karena sambil bekerja ya Mas ya, pakannya itu saya di jam setengah 6 pagi tuh Mas. Setengah 6 pagi? Ya, kalau lagi kerja, nanti sore ya balik lagi jam 5 sore Mas. Oh, sehari 2 kali nih Sehari Mas ya? 2 kali kayak gitu. Sehari. Ini teman-teman, luar biasa sekali ini kandangnya teman-teman. Nah, kalau ini yang betina ini ya Mas ya? Ya, itu yang di bawah betina Mas. Betina. Nah, yang itu betina, yang itu jantan. Itu kakinya Itu kakinya yang ciker tadi Mas. Ciker itu ya, Mas, ya? Tapi ini produksinya bagus tuh Mas. Ya alhamdulillahnya ini produksinya bagus nih. Ini yang F0 ini Mas. F0. F0 masih mau bertelur lah ini gitu. Waktu dia
bulan itu yang tadi saya ceritakan Maret itu masih nelor dia kemarin. Maret masih nelor. Ya, cuman kemarin itu ada kerusakan bulu mungkin karena kutu atau apa. Dari kandang sana saya pindahkan ke kandang yang terbuka gini, Mas. Alhamdulillah sembuh, Mas. Jadi mungkin kalau teman-teman itu mau menangkarkan, sebisa mungkin kandangnya benar-benar nggak tertutup full ya. Gitu. Kalau bisa ya, kalau bisa gitu. Jadi sebagian bisa buat berteduh, sebagian bisa buat berjemur. Ya, itu akan lebih alami. Terus kayak penyakit kutu-kutu itu bisa teratasi. Gitu. Jadi kutu kan kalau misalkan buat berjemur kan dia pergi, Mas. Kalau terlalu lembab, nah dia biasanya bisa diinggapin kutu banyak gitu. Nah akhirnya kalau diinggapin kutu banyak itu bisa rontok bulunya, nggak tumbuh-tumbuh. Akhirnya kan karena pangkalnya itu biasanya digigitin kutu itu, Mas. Nah kalau begitu dijemur dia malah sembuh, Mas gitu. Ya, itu salah satu ini tips sih kalau misalkan mau dicoba gitu. Ini mungkin makanan favoritnya ini pepaya ya, Mas, ini, Mas. Ya ini, Mas, pepaya ini, Mas. Ya ini ada yang cacat satu nih, kemarin kecantel kayaknya dia. Nah dia suka nih makan pepaya seperti ini. Nggak cuman merak aja sih, hewan-hewan yang lain kayak ini. Ini malah digabungkan dengan ayam hias yang lain ini. Ya, ini ayam hias lain. Karena pasti nggak dikawin sih, Mas ya, jadi saya nggak masalah ini ya, Mas ya. Nggak masalah, jadi kan nah, kandangnya udah terisi penuh. Iya, jadi ini butuh penambahan kandang lagi nih, Mas. Ini, Mas, harapan Mas Arif ini buat teman-teman yang masih pelihara merak hijau dengan masih belum ada dokumennya ini, Mas. Harapan Mas Arif gimana ini, Mas? Oke, jadi kalau untuk teman-teman mungkin yang masih mengalami hal yang sama dengan saya di awal-awal dulu, menurut saya segera saja diurus kayak gitu ya, segera saja diurus sehingga nanti ketika kita berniat untuk menangkarkan dan kita punya keuntungan bisa menjual nih ya kan, menjual bebas nanti setelah kita punya surat tangkar itu. Kalau misalkan kita nggak punya kan kita bingung tuh mau jual kemana, harus ngumpet-ngumpet dan seterusnya kan gitu. Itu malah kan jadi was-was ya buat kita sendiri kan gitu. Keuntungan kerugian juga nanti balik ke kita sendiri. Dan kalau memang kita mungkin punya jiwa penangkar ya, bukan hanya berorientasi ekonomi, kita itu pasti akan puas, Mas gitu. Nantinya ketika merak kita bisa berkembang dan kita bisa restocking lagi ke alam. Nah itu salah satu memang tujuan dari saya ya, saya pengen tuh sampai ke tahap itu bisa restocking ke alam lagi kan. Kita ada 10% Mas yang harus dikembalikan ke alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalkan nanti saya punya tetasan 10 ekor, maka yang seekor nanti akan dikembalikan ke alam. Sepertinya akan sangat indah dan bahagia ya, Mas, ketika nanti kita bisa melepaskan kembali ke alam gitu. Jadi kadang memang kalau orang yang akan memelihara merak hijau ini sebaiknya menurut saya itu memang punya jiwa pelestari gitu ya. Jadi emang ini kondisinya sudah dimasukkan ke kategori langka, sehingga sebagai seorang peternak atau penangkar merak hijau kita harus punya jiwa seperti itu. Kalau jiwanya orientasi ekonomi, menurut saya nanti ketika nggak laku menjadi bosan ya kan. Udah males lagi mau pelihara, terus nanti nggak dirawat dengan baik. Padahal kan dengan kita merawat dengan baik ya semuanya akan kembali ke kita lah. Kita punya kebaikan ke makhluk yang lain ya, tidak sesama manusia, ke hewan pun, maka kita juga pasti akan punya balasan dari yang punya hidup lah ya, intinya seperti itu. Jadi semua kebaikan yang kita tebarkan insya Allah juga akan kembali ke kita, tidak hanya dengan manusia tapi dengan hewan dan lingkungan seperti itu. Ini harapan Mas Arif sendiri ke merak hijau ini ke depan gimana ini, Mas? Kalau ke depan saya pengen tuh merak hijau emang kalau misalkan banyak penangkar nih, Mas, terus nanti suatu saat bisa banyak juga yang restocking ke alam ya, pengennya nanti sudah enggak dilindungi lagi gitu, Mas ya. Jadi berarti semakin banyak peternak Mas Arif malah harapannya malah semakin banyak kan, berarti semakin lestari nantinya ya, Mas ya. Iya, nanti senang malah nggak merasa tersaingi gitu. Ya enggak, Mas, gitu kan ya. Tersaingi kan kita enggak lah, pikirannya enggak ya, seperti itulah. Semua kan udah punya jatah masing-masing kan ya. Sudah punya jatah rezeki masing-masing, dan saya rasa teman-teman yang punya merak hijau itu tidak utama di merak hijau. Saya rasa seperti itulah. Mungkin sebagian besar hobi lah, cuman hobi saja. Hobi dan punya jiwa-jiwa pelestari itu biasanya baru pelihara merak hijau. Kalau masih belum punya kayaknya masih eman-eman ya. Wah,
susah lah dadak repot lah ngurus ini itu dan seterusnya. Kalau bagi saya nanti kalau misalkan memang bisa untuk dilestarikan, ya kita punya generasi kan ya, generasi penerus kita di anak cucu dan seterusnya, ya masih bisa lah ya melihat merak hijau tidak hanya di kebun binatang saja, atau mungkin bahkan hanya di gambar ya Mas ya, atau mungkin video dari YouTube-nya jenengan saat ini kan gitu ya. Nah tapi bisa benar-benar bisa dinikmati secara langsung, bisa bersentuhan langsung dengan merak hijau di lingkungan sekitar kayak gitu. Sedikit informasi ini mungkin buat teman-teman, status merak hijau ini saat ini secara ininya statusnya dilindungi atau gimana ini Mas? Dilindungi gimana ini Mas? Oke, jadi kalau status merak hijau untuk saat ini tuh dilindungi gitu ya, dilindungi artinya kalau saya sih agak lupa ya Mas, appendixnya berapa? Appendixnya, ya. Appendixnya itu kan sebenarnya ada tingkatan-tingkatannya ya. Ya, Hanya kalau melihat dari izin yang harus sampai ke kementerian ini berarti kan dia statusnya masih sangat-sangat dilindungi ya Mas ya. Oke, karena kalau misalkan kita punya hewan dilindungi tapi kadang ada yang bisa kita ngurusnya cuma sampai di tingkat provinsi aja Mas gitu, beberapa hewan seperti itu karena emang statusnya belum terlalu sedikit ya Mas ya, maksudnya di alam tuh masih cukup lah gitu, tapi sudah mulai dilindungi. Tapi kalau yang merak hijau ini sudah mulai dilindunginya itu udah tingkatannya udah cukup tinggi ya, sehingga untuk pengurusan izin itu bisa sampai ke kementerian kayak gitu, lingkupnya itu sudah nasional ya, nasional. Dan nantinya yaitu harapan seperti yang saya ucapkan tadi itu, kalau banyak yang memelihara, banyak menangkarkan, banyak orang yang cinta dengan merak hijau ini, ya pokoknya jangan sampai diambil ke negara tetangga gitu Mas. Iya, karena banyak loh Mas, pernah juga ada orang yang ngontak saya itu dari Dari luar negeri. Malaysia ya, itu pengen juga beli merak hijau gitu dan seterusnya. Kayaknya merak hijau juga memang tidak di Indonesia aja Mas, ada yang di Thailand juga ada seperti itu ya. Jadi kalau bisa ya kita jaga lah ya, bener-bener hewan asli Jawa nih kan, merak hijau Jawa gitu. Jadi karena saya juga orang Jawa ya harus gimana caranya nguri-nguri melestarikan hewan asli Jawa, asli Indonesia, sehingga nantinya tidak punah populasinya, tetap lestari di alamnya sana kayak gitu Mas. Berarti harapannya Mas Arief kemungkinan ke depan ini merak hijau harapannya tetap status dilindunginya bisa lepas ini ya Mas ya, bisa dijual bebas gitu ya Mas? Iya Mas gitu. Jadi kalau misalkan kedepannya saya tetap berharap meraknya nanti suatu saat tuh ya tanpa surat-surat lah gitu ya. Kayaknya kalau dengan tanpa surat-surat banyak yang melihara sih Mas kayaknya ya Mas ya, Ya, gitu sama ya. harganya mungkin ini Mas, harganya mungkin bisa turun Iya, mungkin ya. harganya bisa turun ya, Ternak harganya. nantinya akan banyak gitu Mas. Peternaknya akan banyak ya. Nah, ya kalau masalah ekonomi sih ya nantilah gitu ya. Gitu ya, yang penting Iya. pelestariannya dulu. Pelestariannya dulu lah, nanti rezeki mengikuti aja sih kayaknya seperti itu. Jadi kalau teman-teman, kalau saya lihat nih Mas ya, mungkin di daerah Jogja, Magelang itu kayaknya di sana juga sudah mulai banyak Mas peternak yang tadinya ayam-ayam hias, mereka beralih ke merak hijau juga. Hijau juga. Iya Mas, merak hijau saya yang mantau dari status-status teman-teman yang ada di sana loh, kok udah mulai punya gitu. Tapi ada juga yang udah mulai dijual juga ada sih Mas ya, karena emang itu Mas tadi tantangannya butuh kesabaran tadi. Mungkin waktu dia lihat harganya tinggi, wah langsung pengen pelihara ya Mas ya. Iya. Dikira mudah kan gitu ya. Ya, emang tapi harus telaten itu. Makanya kunci pokoknya itulah dia punya jiwa pelestari lah, biar nggak bosen. Nggak bosen begitu, nggak nelor-nelor terus frustasi atau apa. Nah itu kan kadang jadi penghambatnya mungkin di situ sih. Berarti kalau niatnya hanya untuk ekonomi, untuk bisnis ini belum jadi ini ya Mas. Belum jadi gitu Mas. Bisa Jadi ya, dulu tuh saya punya hewan-hewan ayam hias itu kan banyak Mas sebelum merak hijau. Terus saya sudah punya merak hijau mungkin 1-2 ekor lah, waktu itu 2 ekor kalau nggak salah. Nah terus waktu itu saya mulai sibuk nih Mas di kerjaan lah ya. Semua hewan saya jual Mas, tapi kecuali merak hijau aja Mas gitu. Kecuali merak hijau saja, karena memang ya seneng ya Mas saya sama merak hijau ini. Kalau hewan lain mungkin bisa saya lepas gitu sampai habis, waktu itu saya vakum dari unggas-unggas ini, tapi ya tetap tak sisain tuh Mas merak hijau itu gitu, karena seneng dengan merak hijau dan kayaknya masih punya tekad untuk melestarikan itu, sehingga saya aktif lagi di tahun 2019-2020 terus pandemi itu. Nah itu malah tambah banyak, langsung Mas saya tambah semangat untuk ngurus surat izinnya waktu itu kayak gitu. Jadi kalau untuk pemula yang pengen beternak merak hijau, paling aman itu berarti membeli atau mengambil bibit dari tempat yang resmi, penangkaran resmi. Pertama
sudah pasti aman kan, seperti itu. Jadi tidak usah was-was nanti diambil lah atau apa gitu, karena sudah memiliki dokumen resmi dari si penangkar sebelumnya. Nah setelah itu sambil berjalan, biar nanti ketika dia mulai bertelur, dia mulai beranak pinak, kita juga sambil jalan nguruskan gitu. Karena kalau misalkan para peternak baru ini nggak punya dokumen penangkaran, maka dia statusnya hanya punya saja. Ketika beranak pinak juga tidak bisa melepaskan gitu ya, nggak bisa menjualnya. Nah penjualan kalau misalkan di Meraijo ini biasanya statusnya hanya sebagai souvenir mas. Jadi kita terbatas penjualannya gitu, karena harus ada dokumen lain ketika kita mau sebagai pengedar. Jadi statusnya itu banyak mas, penangkar, ada pengedar dan seterusnya. Kalau sebagai penangkar, nah berarti kita cukup punya surat penangkar saja. Kalau mau jadi pengedar dalam skup yang besar, ya kita harus ngurus tersendiri. Kalau kita sebagai penangkar pengen jual 1 atau 2 ekor, itu masih bisa difasilitasi sebagai souvenir. Namun kemarin ada berita terbaru dari BKSDA bahwasanya nanti akan ada sertifikasi penangkar mas. Sertifikasi. Ya, sertifikasi penangkar. Jadi ya sama seperti hal-hal yang lain lah ya. Sertifikasi itu kan hanya ngecek-ngecek dokumen ya mas, menceklis mana yang benar mana yang enggak. Siapa tahu ini apa yang ditulis tidak sama dengan apa yang dilakukan dan seterusnya ya. Nah kalau misalkan kita sebagai penangkar sudah mendapatkan sertifikat tersebut, sertifikasinya lolos, maka kita bisa menjual meraknya dengan bebas. Maksudnya dengan bebas itu tidak terbatas kuota, intinya seperti itu. Jadi nggak harus ngurus lagi izin edar gitu. Oh begitu. Ya langsung bisa mau 10, mau 5 dan seterusnya itu masih bisa. Kalau sekarang masih terbatas karena sebatas sebagai souvenir saja gitu, karena hanya penangkar saja. Statusnya seperti itu. Kadang ada nggak tahu orang kok tiba-tiba WhatsApp saya, mungkin lihat dari video jenengan atau lihat dari mana ya, itu kadang ada yang tiba-tiba atau mungkin dari TikTok bisa jadi ya, itu langsung WhatsApp, mas saya punya merak gini-gini, sama seperti yang tadi di awal mas, saya harus bagaimana gitu ya, ya ke BKSDA dan seterusnya. Terus tanya, mas untuk ngurus itu dokumennya habis berapa gitu kan. Kalau secara resmi dokumennya itu nanti setelah surat penangkarannya turun itu baru kita membayar mas. Itu masuknya penerimaan negara bukan pajak. Oh gitu. PNBP itu cuma 500.000 mas. 500.000. 500.000. Kalau pengeluaran yang di jalan maksudnya dalam proses, yaitu paling kita transport bolak-balik itu loh mas. Itu aja sih mas gitu. Kalau dari tarikan dari mana, dari RKW, SKW itu istilahnya seperti itu ya. Kayak misalkan dari Cilacap, dari Pemalang gitu, nggak ada, tarikan itu nggak ada gitu. Nggak ada ini ya, nggak ada. Nggak ada mas, ya itu murni kan misalkan kita bikin proposal nih harus ngeprint apa ya, itu harus keluar biaya kan gitu ya. Terus kita harus ngurus OSS misalkan gitu, karena kita harus ngurus surat izin itu salah satunya OSS. Kalau misalkan jenengan mau tahu untuk apa syarat-syarat lengkapnya, memang langsung ke BKSDA bisa. Dan saya pernah nulis buku juga mas di tentang merak hijau ini dan sudah beredar juga di pasaran lah sebenarnya. Judulnya itu budidaya merak hijau mas. Budidaya merak hijau ya, teknik budidaya merak hijau itu ada karangan saya sendiri ya, bukan karangan ya, cuman berdasarkan dari pengalaman pribadi. Lalu di bagian belakang saya lampirkan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi, ABCD-nya, terus proses-prosesnya, bahkan untuk cara perawatannya juga saya tuliskan ada di sana gitu mas, lengkap. Ya tapi gimana? Buat teman-teman yang tertarik dengan bukunya ini dijual di Shopee nggak atau enggak mas ini mas? Itu tuh sebenarnya ada di Gramedia mas. Oh di Gramedia. Yes, atau mungkin beli langsung ke Mas Arif bisa ini? Bisa mas. Jadi nanti kalau mau beli ke saya kayak gitu, kayak kemarin sih dari BKSDA saya kasih buat souvenir itu ada. Terus dari teman-teman yang punya merak hijau tapi belum punya penangkaran pengen, itu pernah ada juga mas untuk orangnya orang Tangerang mas, waktu itu juga ada gitu ya. Kalau untuk pesan langsung itu bisa nanti kita cetakkan terlebih dahulu penerbit ya, kebetulan penerbitnya ada di Purwokerto aja, jadi nanti bisa kita fasilitasi untuk itu kalau memang mau belajar dari awal kayak gitu sih. Berarti sebenarnya ini untuk pengurusan dokumen ini biayanya ini nggak mahal ya mas ya, asalkan benar-benar sesuai dengan yang dituju itu memang benar-benar BKSDA ya mas, bukan yang lain ya mas. Ya, ya memang kadang ada godaan di luar ya, kalau misalkan sini tak buatkan nanti habis sekian, itu pasti ada aja sih. Ya ada lah, pernah dengar seperti itu ya, tapi waktu itu memang saya udah punya suratnya sendiri kayak gitu, dan habisnya nggak mahal kok ya, 500.000 aja gitu. 500.000
ikut, Ya. asalkan ini syaratnya ngurus sendiri sebenarnya. Saya Mas, ngurus ya? sendiri Mas. Kalau diuruskan orang lain ya tahu sendiri, masa iya orang lain juga nggak butuh makan. Iya, iya. Gitulah gitu ya. Mungkin perlu update terbaru dari BKSDA. Jadi jenengan yang mau pelihara dari awal langsung ke BKSDA, terus ditanyakan syarat-syarat lengkapnya apa saja biar segera dipenuhi gitu. Ya minimal Mas, walaupun tidak jadi dalam waktu 1 tahun, Anda sudah menunjukkan progres kan gitu ya. Progres. Jadi ketika kita sudah bisa menunjukkan progres kan berarti pemerintah atau mungkin dinas terkait bisa melihat bahwasanya oh orang ini ada keseriusan untuk ikut melestarikan. Lah suratnya mana? Ya masih dalam proses kan gitu. Ya kayak saya pun 14 bulan gitu kan, untuk itu juga diurus terus-menerus setiap hari itu. Kontakan ini itu dan seterusnya. Nah, itu baru bisa selesai 14 bulan. Ya dari awal 2014 itu kan sebenarnya lama itu Mas ya. Ya, kadang di penangkarannya juga perlu dibulatkan dulu tekadnya sehingga nanti dia benar-benar bisa ngurus dengan mandiri lah gitu. Kalau misalkan nggak ada tekad kan mungkin akan dicalonkan ya Mas ya ke orang lain dan seterusnya. Nah, itu bisa terjadi penyimpangan mungkin di sana ya. Karena adanya kesempatan biasanya kayak gitu. Demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan, saya bisa paparkan terkait dengan penangkaran merak hijau, mulai dari surat izin, cara perawatan, dan mungkin tantangan-tantangan yang saya hadapi selama melakukan perawatan atau penangkaran merak hijau ini. Bagi teman-teman pemula atau mungkin yang sudah memiliki merak hijau tetapi belum punya dokumen, saran dari saya segera saja hubungi BKSDA terdekat lalu urus-urus dokumen. Tidak sulit, hanya butuh waktu dan butuh kesabaran dalam pengurusan. Untuk biaya seperti yang saya sampaikan tidak mahal, jadi bagi teman-teman semuanya tetap semangat dan jangan putus asa ya, karena semua niat itu bisa diwujudkan insya Allah dengan sabar dan tentunya ketekunan yang tinggi. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.